Selamat siang Sobat Tani, hari ini saya berada di Desa Pulau Tengah. Saya mampir ke salah satu petani budidaya bawang. Nah, di sini kita lihat hasil samping dari budidaya bawang merah, yaitu bunga bawang. Nah, ini permintaan sekarang sudah cukup tinggi untuk bunga bawang ini. Nah, ini biasanya di bawang umur masuk usia 2 bulan. Nah, ini Mas Niko, pelaku budidayanya. Kenapa Mas Niko ini bunganya harus dipetik? Kalau tidak dipetik, apakah pengaruh ke umbi, Mas? Kalau nggak dipetik nanti efeknya umbinya kecil-kecil. Bisa sih nggak dipetik, tapi ya efeknya ke umbi kurang besar. Terus sayang juga kalau nggak dipetik, karena bunganya juga laku. Wow, rubuh ternyata. Halo. Kali coy. Selamat siang Sobat Tani. Hari ini saya berada di lahan petani bawang Desa Pulau Tengah. Hari ini kita akan membahas budidaya bawang merah. Nah, hari ini kita dengan Pak Niko. Ya, Mas Niko, agar Sobat Tani tahu tips untuk budidaya bawang merah ini apa saja dari awal sebelum tanam, Pak Niko. Kita harus menentukan bibitnya dulu sesuai nggak di tempat kita ini. Jadi minimal kita cari bibit dulu lah yang bagus. Pertama bibit, udah itu lahan pemeliharaan, ya panen. Nah, dari itu Sobat Tani, dari bibit, bibit yang utama karena dari indukan bibit yang baik akan menghasilkan produksi yang baik pula. Terus di pengolahan lahan. Oh iya, kita mau tahu biar Sobat Tani tahu Pak Niko, pupuk apa yang digunakan untuk pupuk dasarnya? Organik sama kimia, ya NPK itu. Untuk biasanya kalau di daerah Jangkat ini mainnya satu bal mulsa plastik. Untuk satu bal mulsa plastik diperlukan berapa dosis pupuknya Pak Niko? Yang organik kira-kira 500-an kilo lah. Yang kimia cukup 100 kilo sampai 200 kilo. Oke, 500 kilo berarti satu bal itu 5 sak ya, 5 sak petroganik. Terus kimia 200 itu 4 sak. Kira-kira yang 4 sak itu pupuk apa Pak Niko? Maksudnya ataukah MPK saja, ataukah pakai SP atau TSP atau pakai KCL, biar petani milenial di Jakarta ini tahu. SP36 atau TSP, terus NPK sama KCL. Itu kalau SP-nya berapa dosisnya Pak Niko? SP-nya berapa, KCL-nya berapa, NPK-nya berapa dalam satu bal mulsa? SP kalau kita pakai dosis 150 ya 50 jadi SP 50 kilo, NPK 50, KCL 50. Nah, itu perbandingannya 1:1. Jadi kita memakai SP36 50 kilo, pakai KCL 50 kilo dan NPK 50 kilo. NPK yang digunakan bisa NPK 1616 yang bisa digunakan, atau 1519 juga. Oke, tadi kalau sudah pupuk dasar, nah sekarang saya ingin tahu Mas, untuk perawatan bawang merah ini, pengendalian hama penyakitnya Mas, pengendalian OPT-nya, apa saja yang harus kita lakukan untuk mengendalikan hama penyakit tanaman bawang merah ini? Yang pertama kita harus lihat dulu situasi kondisinya, apa yang harus dikendalikan, apa yang harus dipakai. Yang pertama untuk hamanya saya gunakan untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia, saya menggunakan lampu perangkap. Kalau untuk fungisidanya untuk jamurnya masih tetap pakai fungisida kimia. Yang kita kurangi untuk insektisida kimia, kita kurangi pakai lampu perangkap. Itu aja.
Jadi pemirsa, untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia itu menggunakan perangkap lampu untuk hama. Nah, terus saya ingin tahu apa fungsi perangkap lampu ini, seperti apa cara kerjanya, Mas Tiko? Yang pertama kita serangga itu tertarik dengan cahaya kan, khususnya cahaya UV. Ini lampunya udah lampu UV, jadi nanti hama itu tertarik dengan warna UV, jadi dia jatuh, datang ke sini, jatuh ke air yang ada di bak perangkap ini. Ya, jadi fungsinya menarik serangga ke sini karena yang menggunakan lampu UV. Jadi ini digunakan malam hari ya pemirsa. Saya ingin tahu kenapa ini perangkapnya harus malam hari, nanti banyak pertanyaan kan itu. Kenapa ini perangkap ini digunakan malam hari, tidak perangkap kuning gitu kan? Karena kalau malam hari kan ya, serangga dewasa itu keluar, jadi dia tertarik cahaya untuk di malam hari. Jadi kalau induknya tertangkap, terperangkap, jadi dia nggak bisa berkembang lagi untuk bertelur gitu. Iya, serangga tuh. Oke, nanti ini masalah lampu, perangkat lampu sudah. Terus Sobat Tani, kita akan menanyakan langsung ke Pak Niko. Pemupukan susulannya berapa kali ya, silakan. Pemupukan 2 kali. Saya gunakan umur 15 hari sama 35 hari. Di 15 hari itu pupuk apa yang kita gunakan, Mas? SP NPK tadi yang 150 kg. Apa dosisnya, Pak? Ditabur atau dicor? Saya sering nanya ini, pasti petani ini sering menanya. Ini pemupukannya di lubang tanam ini dicor ataukah ditabur? Ditunggal di lubang tanam ini. Waktu di ini akan kita pastinya udah ada lubang tanamnya. Jadi kita mupuk susulan di lubang pupuknya. Itu menggunakan SP sama NPK. Terus untuk pemupukan kedua umur 30 hari apa yang digunakan, Pak Niko? Umur 35 hari saya menggunakan NPK sama KCL. Sama KCL ya, karena di sini NPK sama KCL karena di sini untuk pengisian umbi ya KCL-nya nanti ya. Oke. Terus tadi ini kan ada bunganya, Pak. Apakah dibiarkan saja bunganya atau akan dicabut? Apa efeknya ke tanaman? Bunganya dibuang karena selain laku juga untuk memperbesar kualitas umbinya, untuk umbinya supaya seragam. Oke, itu jadi bunga itu emang harus dipetik. Itu bisa dijual untuk menambah penghasilan ekonomi dari petani bawang ini. Jadi selain menambah penghasilan, juga ini untuk memperbesar umbi agar seragam. Karena lebih fokus nanti tanaman ke umbi dibandingnya ke bunga dan bijinya. Iya, Pak Niko, ini jenis bawang apa, bibit bawang apa ya? Kalau jenis bibitnya nampaknya dari Maja kayaknya. Cipanas. Potensi hasilnya berapa kira-kira, Pak Niko? Potensi hasil per gulung mulsa 20 kilo itu 1 sampai 1,5 ton. Jadi untuk satu gulung mulsa itu potensi hasilnya mencapai 1 sampai 2 ton. Itulah Sobat Tani, hari ini kita sudah mewawancarai petani milenial di daerah Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat. Semoga tayangan ini menginspirasi kita untuk bertani, karena bertani itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ya, ini ngapain di sini, Pak? biasalah. Biasa. Untuk nambah-nambah penghasilan. Penghasilan. Ya, itulah. Anak lah banyak kan. Kalau dari gaji, aduh, payah sekarang nih. Payah, Makanya ya. numpang kerja di petani bawang. Serabutan lah harian. Ini hitungannya per harian atau per ikat, Pak? Per batang kami. Per batang ya? Iya, nah gini. Ini Rp1 nih. Rp1. Iya, ini Rp2 gitu. Jadi Lumayan kan? lumayan. Kalau dapat 1.000. Jadi di masa pandemi ini ada pemasukan ya, Pak. Jadi semuanya kami saya kerjakan lah. Saya kira. Ya, walaupun ini Rp1 jadilah. Alhamdulillah, Pak. Ya. Alhamdulillah.